Cobain kopi. Kok kayaknya Zoom nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang join baru 100 orang. Ini apakah dibatasi 100 juga ya? Enggak kan? Kalau Zoom? Tidak, Bu, kalau Zoom. Enggak ya? Harusnya masih bisa masuk. Jadi nanti yang kesulitan jaringan silakan diusahakan. Kita langsung mulai saja untuk mengefisienkan waktu. Ini pertama, karena hari ini kalian sudah tahu ya materi apa yang akan dibahas, sudah tahu semuanya? Sudah, Bu. Apa? Validitas dan reliabilitas, Bu. Ya, hari ini kita masuk ke materi pertemuan ke-9, yaitu validitas dan reliabilitas. Jadi ini Ibu share dulu untuk gambar menara penelitiannya. Ini sudah Ibu share di awal-awal perkuliahan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Jadi Ibu ingatkan kembali, kira-kira dalam melakukan penelitian, ini kami buat sebuah visualisasi bernama menara penelitian. Kita sekarang sudah sampai di sini, di tengah, yang gambar bulat, yaitu validitas, reliabilitas, dan uji keabsahan data.
Cuman istilah uji keabsahan data itu masuk untuk penelitian kualitatif. Sedangkan validitas dan reliabilitas itu istilah yang digunakan untuk menguji keabsahan instrumen pada penelitian kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif, kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kalau di kualitatif, baru kita menggunakan uji keabsahan data. Nggak boleh terbolak-balik, karena istilahnya berbeda. Nggak mungkin dalam penelitian kualitatif itu ada validitas reliabilitas, nggak ada. Kenapa? Karena dia nanti kaitannya dengan menguji instrumen. Jadi kita hampir selesai nih. Di sini kalau kalian lihat gambar menaranya, kemarin kita sudah membahas teknik pengumpulan data dan instrumen. Lalu di sini ada gambar bulat di tengah itu validitas dan reliabilitas. Lalu di sampingnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Jadi validitas dan reliabilitas itu kita lakukan setelah mengumpulkan data sebelum menganalisis data. Jadi di tengah-tengah dia. Setelah kalian mengumpulkan semua data menggunakan instrumen-instrumen yang telah dibuat, baru setelah itu hasilnya kita uji validitas dan uji reliabilitas. Sudah dapat nih, oh ini itemnya valid, ini itemnya reliable, oke, barulah bisa kita lakukan analisis data. Nanti lebih jelasnya akan Ibu bahas setelah ini. Yang penting kalian tahu dulu kapan sih kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau di kuantitatif itu dilakukan sebelum menganalisis data. Jadi jangan sampai terbalik. Udah dianalisis datanya baru mau diuji validitas. Itu banyak terjadi kasus ketika Ibu membimbing skripsi. Ngapain kamu baru uji validitas sudah menganalisis data? Salah. Itu karena konsep pemahamannya di awal yang keliru. Jadi yang harus digarisbawahi, validitas dan reliabilitas di dalam penelitian kuantitatif kita lakukan sebelum menganalisis data penelitian. Taruh di Itu yang gambar. atas ya. Ah, taruh langsung di situ ya. Jangan kepegang saringan. Jangan lupa untuk mute ya suaranya. Selanjutnya, setelah kalian paham itu, sekarang kita akan bahas dulu apa sih validitas, apa sih reliabilitas. Nah, kalian sudah Ibu berikan filenya. Bentar ya, kita buka dulu. Kita bahasnya satu persatu, nanti setelah validitas selesai baru kita bahas reliabilitas. Jadi biar nggak bercampur, karena dia walaupun sama-sama untuk menguji instrumen, tapi tetap saja beda pembahasan. Nah ini sudah Ibu share ya ke seluruh PJ. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Langsung Sudah, saja. Bu. Baik, langsung saja Sudah, kita Bu. bahas. Kalau begitu, validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk menguji. Apa yang diuji? Data kah? Populasi sampel kah? Atau apa bukan? Jadi validitas dan reliabilitas ini pada intinya digunakan oleh peneliti untuk menguji instrumennya. Kata kuncinya begini, kalau validitas itu ketepatan. Nih, yang Ibu beri warna merah. Jadi validitas mengacu pada aspek ketepatan suatu pengukuran. Validitas atau kesohihan adalah sejauh mana akurasi tes atau skala mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya ingin diukur. Itu ada contoh sederhananya. Misalnya begini, kalian mau mengukur mengukur berat badan. Apa alat ukur atau instrumen yang kalian gunakan? Kalian mau mengukur berapa ya berat saya? Maka instrumen yang kalian gunakan apa? Timbangan, Bu. Timbangan, Ya, Bu. benar. Maka yang kita gunakan adalah timbangan berat badan. Harus timbangan berat badan untuk manusia, bukan timbangan untuk tepung, untuk bikin kue, apalagi menggunakan alat ukur yang tidak valid lainnya. Maka kalau kita mau mengukur berat badan, gunakan alat ukur yang sesuai, yaitu timbangan badan. Nah, itulah dia konsep validitas. Ketika kita mau mengukur misalnya motivasi seseorang,
Kita gunakan angket. Apakah isi angketnya sudah tepat atau belum untuk mengukur motivasi seseorang? Itu dinilai dari adanya uji validitas. Maka nanti misalnya kalian buat 30 item. Ada 30 item soal dalam angket tersebut. Dari 30 item itu belum tentu semuanya cocok untuk mengukur variabel yang ingin kalian ukur. Bisa saja dari 30 itu hanya 25 yang valid, 5-nya tidak valid, maka harus dibuang. Boleh juga kalau tidak mau dibuang, direvisi kembali tapi diukur lagi. Nanti akan Ibu berikan contohnya ketika kita sudah sampai ke pengambilan keputusan. Maka tidak semua item yang kalian buat itu pasti valid. Apalagi ini mahasiswa S1 baru belajar bikin instrumen. Maka nanti kalian butuh seorang yang disebut validator. Validator itu bisa dari dosen, bisa dari guru, atau bisa dari orang-orang yang kalian anggap mampu untuk mengukur instrumen yang sudah kalian buat. Nanti validator yang memberikan penilaian. Oh, ini bagus, sekian, ini sekian, ini sekian. Maka nanti didapatlah penilaian dari berbagai validator, apakah item yang kalian buat ini sudah cocok untuk pengambilan data atau belum. Nanti kita coba. Kata kuncinya tepat. Jadi valid itu tepat nggak ya instrumen saya ini untuk mengukur variabel yang ingin saya ukur? Tepat nggak ya variabelnya ini sudah cocok dengan indikator-indikator yang dibuat? Karena semua instrumen yang kalian buat itu nanti kan pakai bahasa sendiri. Boleh nggak Bu, saya mau buat angket, tapi saya ngambil angket orang lain. Tidak ada larangan sejauh ini, asalkan sudah izin dengan yang punya angket, dan sudah diuji lagi validitasnya di tempat penelitian saudara. Tapi yang paling bagus kalau selama ini, kalau semua bimbingan skripsi Ibu, sejauh ini Ibu minta mereka buat instrumen sendiri, entah itu wawancaranya, entah itu angketnya, apalagi soal tesnya buat sendiri. Karena kalian semua calon guru harus mampu membuat soal. Nah, nanti soal yang sudah kalian buat itu akan diukur oleh validator apakah tepat atau tidak. Tapi kenapa ya Bu, banyak sekali, silahkan cek masing-masing skripsi yang akan direview atau boleh kalian googling, apakah semua penelitian kuantitatif itu sudah ada uji validitas reliabilitasnya atau belum? Enggak semua ada. Lalu itu tepat atau tidak? Itu jelas tidak tepat. Kalau penelitian yang baik, yang benar, harusnya kalau kuantitatif harus ada validitas instrumen minimal. Lebih lengkap lagi harus ada reliabilitas. Cuman banyak yang mengabaikan ini. Kalau penelitian tidak ada validitas dan reliabilitasnya, artinya jangan percaya sama hasil atau data yang dia kelola. Makanya semua bimbingan Ibu yang kuantitatif, Ibu wajibkan uji validitas reliabilitas. Karena kalau nggak ada, ketemu penguji yang paham betul soal ini, habis. Data kamu tidak dapat saya percaya, karena nggak ada yang ngukur. Kamu buat sendiri, kamu ukur sendiri, kamu olah sendiri, nggak ada validatornya. Maka datanya tidak dapat dipercaya. Itu gunanya. Validitas itu untuk menunjukkan, oh, kalau instrumen yang kita buat ini sudah tepat, sudah diukur. Reliable, sudah dapat dipercaya atau dapat digunakan. Begitu, sampai sini paham konsep validitas? Insya Allah Bu. Ya, insya Allah ya. Allah Bu. Ya. Itu gambaran singkat tentang validitas. Selanjutnya, Ibu lanjutkan, biar kita bisa cepat prakteknya. Ada macam-macam validitas yang bisa kalian gunakan nanti kalau mau mengukur instrumen yang sudah kalian buat ketika skripsi. Bisa validitas isi, bisa validitas konstruk, bisa validitas kriteria. Tapi sejauh ini kalau S1 itu tidak diwajibkan sampai ke validitas kriteria. Sampai validitas isi saja itu sudah bagus. Maka nanti kita fokus ke validitas isi. Sejauh ini belum ada yang pakai validitas konstruk ya, karena kalau konstruk tidak pakai SPSS, dia ada alat lain lagi. Alat uji statistiknya lain lagi. Kalian, oh ya, sebelumnya kalian sudah dapat mata kuliah statistik? Yang PGMI sudah belum ya semester 4 nih? Belum. Oh, belum. Ya, oke. Kalau PAI sudah ya? Sudah, Bu. Oke, di statistik sudah sampai mana pembahasannya?
Sudah sampai mana? Statistikanya Lupa, sudah? Semester kapan? Semester lalu kah? semester 4, 5. Oh, semester 4-5 ya. Udah lupa ya, padahal semester lalu. Lupa, Bu. Waktu statistik, dosennya mengajar pakai rumus manual, atau pakai Excel, atau pakai SPSS, atau pakai apa? manual, Bu. Masih manual, Bu. SPSS, Manual? Bu. Ada pakai SPSS nggak? Ada, Bu. Ada, Ada. Bu. Oh, berarti sudah punya semua nih. Sudah pernah coba Banyak kan berarti? di kelas Mm-mm. banyak yang hapus aplikasinya, Bu, karena bikin laptop nge-lag. Enggak, Ibu pakai SPSS enggak nge-lag kok. Tapi sudah pernah uji coba? Waktu itu apa yang diuji coba pakai SPSS? Kelas PAI apa itu? PAI 6 berapa? 6E? Apa 6F? Halo? Kalau F Pai manual, Bu. F manual, Bu. Oh, F manual berarti 6E. Halo, PAI 6E. Ya, Bu. Sudah pernah uji Ya, apa Bu. menggunakan SPSS? Kolmogorov kalau nggak salah, Bu. Oh, Kolmogorov itu untuk apa? Kolmogorov Smirnov untuk apa itu? Lupa. Ini statistiknya udah lupa pada semester lalu ya. Kalau Kolmogorov Smirnov itu kaitannya ke teknik analisis data. Itu memang yang membahasnya di mata kuliah statistik. Ibu nggak tahu kalau validitas dan reliabilitas itu dibahas atau tidak. Sebenarnya harusnya terbahas, tapi banyakan beberapa kali Ibu mengajar tidak dapat, makanya di mata kuliah metodologi kami coba tambah sendiri. Harusnya ini ngarahnya ke statistik, tapi nggak apa-apa. Yang ini kan masih pembahasan metodologi penelitian, karena validitas reliabilitas ini masuknya ke bab 3 juga. Nggak apa-apa, kita coba bahas. Berarti belum dapat juga ya yang PAI 6E. Menggunakan SPSS uji validitas belum? Sudah. Oke, belum. Baik, berarti semuanya belum ya. Sekarang kita langsung coba untuk validitas isi. Ini juga ada bermacam-macam teori yang bisa digunakan. Yang paling rendah tingkat ketepatannya, karena validitas tadi adalah ketepatan suatu instrumen, itu validitas isi model fast validity atau yang validitas tampang. Validitas tampang gimana tuh, Bu? Tampang itu, kalau kalian melihat sesuatu dari tampangnya, berarti kan hanya melihat sesuatu dari luarnya, dari penampilannya saja. Maka uji validitas ini ketepatannya rendah karena validator hanya membaca atau memeriksa penampilan dan bahasa yang digunakan dalam instrumen. Maka banyak peneliti yang kurang percaya. Ibu juga tidak sarankan kalian pakai ini. Jadi nanti di kolom penilaian yang kalian serahkan kepada validator atau expert judgment, dosen atau guru yang tadi itu hanya dinilai pertama bahasa, kedua penampilan. Misalnya penampilan itu maksudnya apakah rapi, apakah kolomnya sesuai atau tidak. Hanya itu saja, tidak menilai isinya. Maka ketepatannya rendah, tapi ada teorinya. Itu dikutip dari bukunya Mustafa dan Azwar. Bisa menggunakan itu. Lalu ada juga validitas logis. Nah, ini lumayan dapat dipercaya, mulai naik. Kalau validitas logis ini hanya menilai kelayakan isi item sebagai jabaran dari indikator. Cuman dia tidak mendetail seperti validitas isi yang kita gunakan ini. Validitas logis ini atau logical validity ini juga ada macam-macam lagi. Nah, yang mau kita coba itu koefisien validitas isi atau icons V. Jadi nanti namanya validitas icon, biar nyaman mengingatnya. Validitas apa yang kamu gunakan? Kata dosennya, saya mau coba validitas isi menggunakan rumusnya icon tahun 85. Ada lagi, Bu, selain itu banyak
Kalau kalian googling ada banyak. Ini yang Ibu tampilkan, yang Ibu tulis di dalam buku Menara. Bisa juga kalau mau pakai rasio validitas isi modelnya Lausche atau biasa dikenal dengan CVR, Content Validity Ratio. Tapi yang paling mudah, yang paling bagus itu validitas icon. Itu yang mau kita coba hari ini. Jadi kita mau coba pakai validitas isi model icon. Nih, apa itu icon? Singkatnya ini bisa kalian baca di halaman 101. Icon merumuskan formula untuk menghitung konten validity coefficient berupa icons V yang didasarkan pada hasil penilaian para panel ahli. Siapa nih Bu panel ahli? Nah ini kata lainnya saja. Panel ahli, validator, expert judgment itu sama. Terserah kalian mau menyebutnya apa. Cuman biar enak kita sebut saja validator. Koefisien yang dihasilkan berada pada rentang 0 sampai 1. Jadi nanti hasil perhitungan kita itu berada pada rentang 0 sampai 1. Paling tingginya 1, tapi belum pernah ada yang buat instrumen dapat nilai sempurna itu belum. 1 itu artinya sudah sempurna. Artinya sudah sangat relevan. Tuh. Kita langsung coba saja. Silakan masing-masing dibuka file Excel-nya, langsung kita coba. Kita coba menggunakan rumus icon ya. Oke. Sudah dibuka? Sudah tampak belum? Ibu share Excel-nya sudah kelihatan? Tampak, Bu. Sudah, Bu. Ya. Silahkan dibuka semuanya file Excel-nya. Nanti kita coba langsung. Sudah bisa? Kita coba ya. Sudah? Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, baik. Itu ada data mentah penilaian rater. Jadi yang kolom pertama, tabel ini adalah data mentah. Cuman sudah Ibu isikan supaya kita tidak terlalu lama. Biar bisa cepat uji cobanya. Kalau aslinya nanti kalian bikin sendiri. Ini angka 5, 4, 3, 2, 1 nih angka apa, Bu? Jadi begini, dalam penelitian nanti ketika kalian menguji coba, ada yang disebut skala. Ini kan kita bikin angket. Kamu sudah bikin angket, lalu nanti minta orang lain isi. 5 itu artinya sangat baik. 4 itu baik. 2 itu buruk. 1 itu sangat buruk. 3 itu yang tengah-tengah, berarti cukup. Nah, di setiap rater nanti memberi penilaian. Oh, untuk item 1, butir ini kata lainnya item ya. Item itu nomor soal. Di sini anggaplah kita buat 10 soal, tapi aslinya nggak boleh. Kalau 10 soal terlalu sedikit. Minimal kalau kuantitatif itu 30 ke atas. Itu yang paling bagus angketnya. Kalau cuma 10 kan terlalu sedikit. Cuma ada penyesuaian untuk PGMI, karena PGMI biasanya meneliti di sekolah. Menelitinya pasti anak-anak MI atau setingkat SD. Biasanya memang dibuat tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk PAI kan kalian nggak neliti di MI, itu buatlah yang banyak, minimal 30. Nih ada yang kuning ini, Ibu zoom saja ya. Yang kuning ini butir atau item. Ini sudah kita buat 10 item. Lalu sudah buat 10 item, saya pengen uji validitas. Apakah item-item yang saya buat ini sudah tepat atau belum? Sudah bisa digunakan untuk mengambil data atau belum? Maka kalian pergilah ke validator. Siapa ya validatornya? Nah, misalnya kita mau meneliti tentang, misalnya kalian membuat sebuah media ajar untuk mata pelajaran matematika, misalnya itu ya, atau apa ya yang di PAI juga ada, tentang sikap anak misalnya. Sikap siswa di dalam kelas, maka itu kaitannya ke psikologi atau ke ya psikologi. Bisa kalian pergi ke dosen
psikologi. Siapa dosen psikologi? Dosen mata kuliah psikologinya? Siapa? Agus Andini, Bu. Oh iya, Bu Agus Handini, benar. Bu Agus Handini. Siapa lagi? Bu Yusdiana, Bu. Oke, Bu Dr. Yusdiana ya. Ini dosen yang bisa kita jadikan validator. Ini validator 1 Bu Agus, validator 2 Bu Yus. Nggak mesti semuanya dosen psikologi. Bisa juga guru, karena kan kalian nelitinya di sekolah misalnya. Kalau guru itu biasanya guru konseling, guru BK-nya. Anggaplah ini kita tulis di sini guru BK 1. Sini juga boleh ada 2 guru, 2 dosen. Satunya lagi boleh dosen-dosen untuk menilai bahasa. Boleh dosen bahasa atau menilai instrumennya, dosen penelitian, dosen metodologi penelitian boleh, bebas. Yang penting ini dosen umum. Terserah siapa. Atau guru, Bu, guru bahasa Indonesia boleh. Yang penting misalnya, oh ini concern untuk ke tata bahasanya boleh. Atau yang kalian butuhkan pada intinya ya. Anggaplah itu. Jadi ada 5 validator yang sudah kalian pilih. Nanti 5 orang ini kalian berikan instrumen penilaian. Lalu mereka isi nih, oh item 1, Bu Agus memberi nilai 4. Artinya menurut Bu Agus, item 1 ini sudah baik. Bu Yus memberi nilai 5. Berarti menurut Bu Yus sudah bagus sekali. Guru BK 1 ngasih 5. Berarti menurutnya juga sangat baik. Guru BK 2 ngasih 5, berarti juga sangat baik. Dosen umum atau dosen bahasa saja lah ya, biar nggak bingung. Dosen bahasa memberikan nilai 4. Berarti sama kayak Bu Agus tadi, menilainya sudah baik. Nah, kira-kira seperti itu penilaian yang mereka kasih. Jadi kalau sudah mereka isi, ya kalian input nanti di Excel. Kalau nginput nggak ada cara cepat, memang harus satu-satu. Makanya yang banyak kadang itemnya sampai ratusan ya mau tahan inputnya. Tapi ketika kita analisis pakai SPSS nanti sebentar saja. Nih, itu untuk menginputnya. Sudah dapat hasil penilaiannya, sekarang kita akan coba hitung. Apakah item 1 sampai 10 ini mana yang valid, mana yang tidak. Sekarang kita coba, kalian pindah ke tabel di bawahnya, itu sudah Ibu bikin. Kita copy saja nama validatornya, yang hijau ini pindahkan ke yang di bawah. Oke. Untuk yang pertama, apa yang kita hitung? Kalau menggunakan icon, ini Bu balik lagi ke buku yang tadi, ke buku menaranya. Di sini rumus icon V sama dengan sigma S dibagi N, buka kurung, C kurang 1. Apa tuh sigma S? Sigma S itu adalah jumlah S. S itu apa? Sama dengan R dikurang low atau lower. R itu angka yang diberikan penilai. Tadi itu, yang Bu Agus ngasih 4, Bu Yus ngasih 5. Nah, itu R. Itu disebutnya angka yang diberikan oleh penilai. Kalau S kita dapat dari R dikurang lower. Angka penilaian validitas terendah, itu lower. Kalau C, angka penilaian validitas tertinggi, yaitu 5. Dapat dari mana, Bu? Tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal kalau skalanya 5, 4, 3, 2, 1. Nanti tergantung kalian. Kalau kalian hanya bikin sampai 4, berarti angka tertingginya ubah jadi 4. Angka terendahnya tetap 1. Itu tergantung kalian. N itu jumlah panel ahli atau jumlah validatornya. Tadi kita gunakan 5, maka N-nya adalah 5. Sampai sini coba pahami dulu apa itu S, apa itu low, apa itu C, apa itu R, apa itu N. Sudah bisa dipahami atau belum? Sudah? Paham ya? Ya, nanti bisa dibaca lagi kalau lupa. Sekarang kita coba cari S-nya dulu, yaitu R dikurang low. Artinya
angka penilaian yang diberikan oleh ahli kita kurangi dengan 1. Karena low-nya atau lower-nya, angka penilaian validitas terendahnya adalah 1. Kita balik lagi ke Excel. Kita langsung coba masukkan di sini. Nih. Misalnya di sini, Bu Agus ngasih nilai 4. Karena angka terendahnya 1, nih Ibu tulis dulu ya. Ini angka terendah 1 ini. Maka Bu Agus ngasih 4 dikurangi 1 sama dengan 3. iya, 4 kurang 1 3. Maka yang kita isi di sini jadinya 3. Nah, begitu. Cuman kan kalau mau ngitung satu-satu lama, maka kita coba masukkan rumus. Kalau di Excel kan bisa pakai rumus nih. Silahkan kita coba sama-sama. Di situ masukkan sama dengan. Lalu klik nilai yang diberikan oleh Bu Agus pada item 1. Baru kita kurangi dengan low-nya, lower-nya tadi 1. Maka sama dengan B5 dikurang 1, enter. Sudah dapat 3 kan? Nah ini tinggal kita tarik saja, nanti nilainya semuanya berubah. Nah ini tarik ke samping, tarik ke bawah, jadi mau sebanyak apapun datanya, nggak perlu ketik satu-satu. Sudah? Sudah dicoba? Bu, boleh ulang rumusnya, Bu? Oh ya. Boleh ulang rumusnya. Klik di Bu Agus yang item 1 sama dengan. Sudah? Sudah, Bu. Sama dengan, lalu klik yang di atas nih. Nilai yang diberikan oleh Bu Agus pada data mentah diklik. B5 atau tulis di situ B5. Sudah? Sudah, Bu. Baru Sudah, Bu. kurang 1. Diketik biasa. Kurang 1. Enter. B5 dikurang 1 sama dengan B5 kurang 1. Sudah berhasil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah ya, gampang. Sekarang kita lanjut. Karena yang dicari adalah sigma S, tolong di mute dulu. Oke, karena yang kita cari adalah sigma S, maka yang dicari adalah jumlah S keseluruhan yang sudah diberikan oleh masing-masing penilai pada setiap item. Nah, maka di sini kita coba masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, di blok semuanya untuk item 1 dari nilai Bu Agus, Bu Yus, guru 1, 2, sampai dosen bahasa, tutup kurung. Silahkan dicoba. Sama dengan sum, buka kurung, di blok semuanya, untuk yang item 1 ya, nilai Bu Agus, baru tutup kurung. Enter. Dapatnya 18. Kalau 18 berarti benar. Klik 2 kali nih di kotak ujung, dia langsung keluar semua nilainya. Itu nilai yang Ibu dapat, kelihatan kan? Sama nggak? Ada yang sudah berhasil? Sama, Bu. Ya, sama. Satu orang aja, yang lain gimana? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Bisa, Bu. Menyimak, Bu. Ya, nggak apa-apa, menyimak. Sama ya hasilnya ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut kalau gitu. Sigma S-nya sudah dapat. Selanjutnya apalagi yang kita cari? Yang kita cari adalah N buka kurung C kurang 1. 1 itu apa, Bu? Ini sudah rumusnya memang begini. Bu nggak tahu asal-usulnya nih. Kita cari N-nya. N itu tadi adalah jumlah validator atau jumlah panel ahli. Di situ ada berapa jumlah validatornya? 4. 5. 5. Maka sama dengan 5 buka kurung C. C itu tadi
nilai tertinggi yang dapat diberikan oleh validator. Kalau terendahnya kan 1. Tertingginya berapa tadi? 5. 5. Iya, 5. Maka buka kurung 5 dikurang 1. Enter. Salah. Berapa itu? 5 dikali 4. Berarti 5 kali 4, 20, benar ya? 20. Oke. 5 kali 4, 5. Iya. 5 kali 4, 20, benar kan? 20, Bu. Nah, ini tinggal Benar, ditarik Bu. aja. Semuanya 20. Sudah? Nah, sekarang masuk ke rumus akhirnya V. V sama dengan sigma S dibagi N dikali C kurang 1. Maka tinggal sama dengan klik yang ini, G19 dibagi N dikali C kurang 1. Enter. Sudah. Dapat 0,90. Nah. Sudah dapat? Dibagi berapa tadi, Bu? Ini, 18 dibagi 20. Rumusnya tadi kan sigma S dibagi N dikali C kurang 1. Maka 18 dibagi 20. Coba. G19 dibagi H19. Sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah. Sama ya? Item 1 Sama. 0,90 sampai item 3, item 4 0,60 sama? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Baik. Sekarang mana Bu yang valid, mana yang tidak? Nah, untuk masing-masing teori itu punya batas pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Kalau untuk icon sejauh ini, item dinyatakan valid jika sama dengan lebih dari sama dengan 0,64. Jadi ini dinyatakan valid kalau icon ya. Kalau yang lain beda lagi. 0,64 di bawah itu artinya tidak valid. Sekarang kita lihat. Ini ada rumusnya sebenarnya sama dengan if dan sebagainya. Tapi kan ini cuma 10. Nah, langsung saja lah kita tulis ya. 0,90 lebih besar atau lebih kecil dari 0,64? Lebih besar. Besar. Artinya valid atau enggak? Valid. Oke, ini valid. Yang nomor 2, 0,90? Valid. Iya, sama. Ini juga valid. Yang item keempat, 0,60? Tidak. Ya, tidak valid. Ini valid. Yang keenam, 0,50. Valid. 0,95? Valid. Valid. Terus, Valid. Valid. valid lagi ya. Oke, baik. Maka di sini ada 2 item yang tidak valid, yaitu item nomor 4, kita merahkan, dan item nomor 6. Apa yang harus kita lakukan? Jadi nanti balik lagi, dalam setiap butir itu kan ada indikatornya masing-masing. Ketika kalian nyusun instrumen itu, 1 indikator minimal 2 butir. Kalau ternyata 2 butir yang kita buat dua-duanya nggak valid, nggak boleh dua-duanya dihapus, karena setiap indikator harus ada yang mengukur. Maka boleh direvisi. Tapi kalau ternyata yang nggak valid ini beda indikatornya, boleh dihapus. Maka ini nggak boleh dipakai untuk ngambil data. Ini harus kalian hapus. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa koefisien validitas instrumen saudara? Kalau ini kan ini koefisien instrumen masing-masing item. Jadi item 1 0,90. Ini bagus nih, tinggi. Item nomor 4 0,60 koefisiennya. Kalau koefisien instrumen angket secara keseluruhan, maka kita harus cari rata-rata. Yang nggak valid nih kita hapus dulu. Item nomor 4 kita delete. Item nomor 6 kita delete, jadi hanya kita hitung yang valid saja. Baru di sini kita hitung rata-ratanya. Sama dengan average, buka kurung, blok semua dari item 1 sampai yang terakhir, tutup kurung, enter.
dapatlah 0,92. Jadi inilah yang disebut V-nya. Koefisien validitas instrumennya 0,92. Ini bagus sekali, tinggi. Ini nggak akan diperdebatkan lagi ketika kalian sidang. Dilihat, oh koefisien validitasnya 0,92. Nggak ada lagi penguji yang bakal ngubek-ngubek. Oh ini kok tata bahasanya begini. Ini kok indikatornya nggak cocok sama butir. Nggak akan lagi. Karena sudah diuji oleh validator, nilainya tinggi, mendekati 1, 0,92. Beres, tenang. Ujiannya nggak akan bahas instrumen lagi. Kadang yang dibahas instrumen itu karena yang validitasnya nggak diuji, wajar. Ibu kalau nguji, yang Ibu cek ini dulu, validitasnya berapa. Tapi kalau validitasnya nggak diuji, nah siap-siap ketika sidang. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita coba validitas menggunakan SPSS setelah ini. Sudah? Ibu, Izin nanya, Bu. Ya. Melia, Boleh? Bu. Siapa yang mau Ya. nanya? Melia, Bu. Yang Oke, tadi itu Melia yang dari dapat kelas? dari kelas 4B, Bu. 4B. Apa Amelia? Jadi tadi itu yang dapat dari 0,64-nya dari mana, Bu? Soalnya tadi terkendala 0,64 sedikit. itu, ya, itu saja pertanyaannya? Iya, Bu. Oke, Melia. 0,64 itu memang teorinya Aiken. Tadi kan Ibu bilang, kalian bisa gunakan validitas isi dari macam-macam ahli. Salah satunya Aiken, Lausche, itu juga ada banyak pokoknya. Nah, ya kalau Aiken itu memang sudah teorinya dalam bukunya itu 0,64. Kalau Lausche, enggak salah Ibu lebih rendah lagi. 0,5 berapa gitu. Nah, jadi memang sudah teorinya si Aiken itu Melia. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu, Dayang, Bu. Boleh, Dayang dari kelas? Dayang, Bu. Pai 6E. Ya, silakan. Itu, Bu, Dayang ketinggalan kenapa hasilnya 20? 20? Oh, yang ini. Iya, Itu tadi iya, yang N dikali C kurang 1. N itu jumlah validator. Validatornya 5. Nah, lalu C. C itu jumlah, C itu penilaian paling tinggi yang bisa diberikan. 5. Dikurang 1. Nah, berarti kan 5 dikali 5 kurang 1, 5 dikali 4 sama dengan 20. Itu Dayang. Jadi balik ke rumus, itu kalau rumus sudah Ibu kirim filenya di dalam menara penelitian itu ada rumusnya di situ kalau memang terlupa. Paham Dayang? Iya, paham, Bu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu Nurhayana, Bu. Ibu. Silakan. Kelas? 4A. PGMI 4A. Ya, apa pertanyaannya? Ibu yang dapat V sama dengan 0,92 itu gimana rumusnya, Bu? Dapat apa? Yang V sama dengan 0,92. V. Oh, V sama dengan 0,92 itu rata-rata. Rumusnya average. Rumus dasar Excel itu. Average kan rata-rata sama dengan average, buka kurung, di blok semuanya nih. Nah, semua hasil V-nya ini yang Ibu beri warna, Ibu birukan ya. Nah, itu yang biru itu di blok semuanya. Coba, silakan dicoba sama dengan average, buka kurung. Nah, di blok semuanya, tutup kurung, enter. Dapatlah 0,92. Tapi jangan lupa item yang tidak valid tadi dihapus dulu. Kalau kalian masukkan item yang tidak valid, nilainya bisa jadi lebih rendah. Dicatat aja. Coba-cobanya bisa nanti. Kalau memang Ya, Bu. agak kebingungan sekarang, ya. Iya. Sudah? Sudah, Bu, dapat. Oke, 0,9. alhamdulillah. Sip. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, ini hanya untuk yang kuantinya, Bu. Ya. Ini siapa ini yang bertanya? Solehin, Bu, solehin.
Solihin dari 5F. 5F. Ya, kalau ini kan tadi sudah Ibu bahas di awal, validitas dan reliabilitas ini hanya untuk penelitian dengan data kuantitatif. Jadi kalau kalian neliti kualitatif yang nggak ada, adanya nanti uji keabsahan data. Kalau di PAI itu kan sudah dibahas ya semester lalu, uji keabsahan data itu ada triangulasi, ada perpanjangan pengamatan, nah itu macam-macam. Jadi kalau kualitatif nggak ada, validitas, reliabilitas, ini hanya kuantitatif, gitu Solihin. Nanti saya mau yang kuali ya, Bu. Kamu udah nyerah duluan ya. Saya Sebenarnya nggak agak bisa kurang milih suka, Bu, harusnya. hitung-hitungan, Bu. Oh Apalagi pakai gitu. rumus. Ya, harusnya nanti kita itu memilih kuantitatif dan kualitatif itu berdasarkan data apa yang kita butuhkan. Cuman mahasiswa sekarang kebalik. Di awal dia udah bilang, saya mau kualitatif aja, Bu. Padahal belum tentu topik yang dia pilih, rumusan masalahnya itu sesuai dengan data kuantitatif atau tidak. Jadi siap-siap saja, karena nggak semua penelitian kamu itu bisa dikualitatifkan. POS terserah, itu hak pribadi mau yang mana. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut untuk coba SPSS-nya. Bu mau nanya Oh, sedikit tadi. masih. Siapa? Anissa, kelas 6F. 6F. Oh, Anissa. Bagian rumus sigma S tadi, Bu, ketinggalan. Sigma S. Sigma itu apa, Anissa? Lupa, Bu. Sigma itu jumlah kan? Nah, Ya. jumlah. Kalau sigma itu jumlah, maka rumus dasar Excel-nya itu sama dengan sum. Kalau rata-rata Udah, itu average, juga, kalau Bu. jumlah sum. Maka di sini, Nisa, kamu ketik sama dengan sum, buka kurung. Buka kurung. Di blok semuanya, nilai yang diberikan Bu Agus sampai dosen bahasa itu, di blok tutup kurung, enter. Baik, Bu. Sama dengan sum, buka kurung B19 sampai titik 2, F19, enter. Itu dapatlah 18. Jadi nilai keseluruhan. Dihitung, Mbah, 3 tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 3. Gitu loh, Nis. Oke? Ya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah ya, rasa Ibu ya? Bu. Cukup ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita coba pakai SPSS. Silakan dibuka masing-masing SPSS-nya. Sebelum kalian buka SPSS, ini Ibu coba kalau SPSS itu tidak bisa pakai data sedikit seperti ini. Makanya kita coba pakai data sebelahnya. Data reliabilitas. Nah, sudah buka sheet minimal sebelahnya. 30 Ibu ya? Ya, yang banyak itu minimal 30 benar. Kalau di bawah 30 itu sering nggak terbaca. Sejauh ini sih nggak bisa kalau di bawah 30. Maka ini kita coba pakai 30 responden. Kita pakai data yang sebelahnya untuk menguji validitas menggunakan SPSS. Sekarang Ibu coba kita pakai 10 item dengan 30 responden. Ini Ibu birukan dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang Ibu birukan nih kalau warnanya terang? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau mau menguji pakai SPSS, yang harus kita cari adalah skor totalnya. Jadi di sini silakan kalian tambah, insert, skor total. Skor total. Jadi kita harus cari dulu skor totalnya baru bisa masukkan ke SPSS. Kalau nggak bisa khusus validitas. Ini silahkan kita akan cari skor total untuk jawaban item 1 sampai 10 dari 30 orang responden. Jadi ada 30 responden nih yang Ibu birukan. Silahkan kalian coba di Excel kalian. Kalau mencari skor itu berarti kan sama dengan jumlah. Apa tadi rumus Excel-nya? Sama dengan sum. Ya, sum, buka kurung, kita blok semuanya. Tutup kurung, enter. B. Oke, dapatlah 45 untuk yang
responden 1. Nah, tinggal klik 2 kali, langsung dapat semua nilainya ini. Silahkan dicoba sampai yang 30 aja, nggak usah banyak-banyak. Nih, sampai yang nomor 30 aja ya. Sudah? Kalau sudah nanti akan kita copy paste ke dalam file SPSS-nya. Sudah belum? Kalau sudah ini, kalian copy dari item 1 sampai skor total. Dari nomor 1 sampai 30-nya di copy. Ctrl C. Buka SPSS-nya. Ibu stop share ini ya Excel-nya. Kita coba buka Excel, buka SPSS. Oke. Sudah kelihatan belum SPSS-nya? Sudah. Oke, alhamdulillah jika sudah. Nah, kalau sudah, jadi di sini dalam SPSS, nah ini pengenalan buat yang mungkin sangat baru untuk SPSS. Di sini ada 2 data, ada 2 sheet. Ada sheet yang pertama itu data view, sheet yang sebelahnya itu variable view. Kalau kita mau memasukkan data, jelas masukkannya di data view. Jadi pastikan sudah diklik data view-nya, buka. Sudah dibuka belum? Yang sudah bisa install SPSS sudah dibuka? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, tadi kan sudah kita copy, sekarang kita paste. Ctrl V. Nah, atau paste klik kanan bisa di data view. Nah, masuklah dia seperti ini. Udah belum? Nah, silakan dicoba dulu. Kalau sudah di paste, kasih tahu. Sudah, Bu. Dengan skor totalnya ya. Sudah, Bu. Oke, siapa tuh yang udah? Nur Indri. Nur? Indri. Nur Indri dari kelas mana? 4A. 4A. Oke, PGMI 4A ya. Nah, kalau sudah, maaf Ibu tidak menunggu lama, takutnya waktunya nggak cukup, karena kita masih harus bahas reliabilitas. Yang nggak berhasil menginstal SPSS, disimak saja, supaya nanti ketika mau mencoba sendiri, itu bisa. Ini data view-nya kalau sudah dipaste, sekarang kalian buka variable view. Sebenarnya kalau mau bagus, itu harusnya variable view-nya dulu kita ubah satu-satu. Seperti tapi dibalik pun nggak apa-apa, karena ini yang penting kalian tahu saja langkah-langkahnya. Kalau tutorial itu banyak, download saja di googling. Tutorial mencari validitas menggunakan SPSS itu banyak. Cuman tergantung lagi kalian pakai teorinya siapa. Kalau ini kita pakainya Cronbach Alpha. Nah, ini variable data view-nya sudah masuk, variable view-nya kita ubah. Ini kan masih ada var 0001, var itu maksudnya variabel. Sedangkan di sini kita kan bukan variabel, tapi melainkan item. Maka di sini kita ubah di sini item 1. Nah, selanjutnya item 2. Ini harus diketik manual. Item 3, item 4, sampai ke item 10. Diubah ya, silahkan. Item 8, 9, 10. Nah, yang terakhir itu kan skor total. Dia nggak bisa diberi spasi, jadi memang nempel-nempel tulisannya. Ini semuanya diubah. Desimalnya juga di sini kan masih 2, ubah ke 0 aja biar nggak pakai koma-koma. Mau pakai 2 desimal boleh juga, bebas. Tapi kalau Ibu suka yang ini aja, 0, 0,
Oke. Terus yang paling penting kalian ubah adalah bagian measure-nya. Ini kan masih nominal. Jadi ada banyak jenis skala. Ada skala nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kalau di sini karena kita pakai data ini data angket, maka datanya berbentuk skala. Nggak boleh nominal di sini. Kalian ubah ke scale. Semuanya ubah ke scale atau data skala. Ini pembahasannya panjang lagi kalau mau dibahas satu-satu. Nanti dibaca aja teorinya banyak nih tentang ini. Yang jelas kalau angket sudah pasti measure-nya itu menggunakan scale. Kalau sudah diubah, kembali lagi kita ke data view. Nah, ini kan sudah berubah kan, kalau tadi masih 00. Nah, ini sudah berubah item 1 sampai 10, skor total, karena di variable view-nya sudah diubah. Gimana? Sudah berhasil? Nur Indri tadi, siapa lagi yang sudah nih? Sudah masuk SPSS nih? Siapa lagi selain Nur Indri? Nur Indri udah bisa, In? Nah, Bu. Sudah, oke. Siapa lagi yang sudah? Saya, Bu. Siapa? Syafira, Bu. Syafira berhasil, oke. Syafira ini PAI kan? PGMI, Bu. Oh, PGMI. Kelas? Kelas 4A, Bu. Oh, A juga ya. Yang B ada yang berhasil? Syafira, Nur Indri dari 4A. Yang 4B, PAI 6E, 6F, ayo. Kalau sudah ada yang mencoba itu kan nanti enak. 6E bisa, Bu. 6E bisa. Siapa itu? Agus, Bu. Agus. Sip, sudah sampai sini Agus? Sudah diubah measure-nya? Sudah, Bu. Ya, ubah ke scale semua, sudah. Nah, siapa lagi yang bisa? Agus Santoso ya. Oke. Kita lanjut aja. Sekarang kembali ke data view bagi yang sudah membuka SPSS. Data view-nya kembali ke data view, lalu sekarang kita akan lakukan uji validitas menggunakan teorinya Cronbach-Alpha. Gimana caranya? Klik Analyze di sini. Di atasnya itu kan ada File, Edit, View, Data, Transform, Analyze. Nah, klik Analyze. Lalu kalau mau menguji coba validitas itu klik sebentar. Korelat. Korelat. Sudah dapat? Analyze, korelat, pilih bivariate. Gimana Syafira, Indri, Agus? Dapat? Ini klik analyze. Korelat atau correlation biasanya beda-beda, beda SPSS gitulah. Pokoknya korelat, cari yang bivariate. Yang nggak bisa uji coba sekarang boleh dicatat. Nanti bisa uji coba ketika sudah punya. Karena gini keunggulannya. Ketika kalian menggunakan software statistik dalam penelitian kalian, itu punya keunggulan tersendiri di mata dosen penguji dan pembimbing ketika kalian ujian skripsi. Beda yang menggunakan rumus biasa. Artinya dia punya satu keahlian lebih, yaitu mampu menggunakan software statistik. Itu ada nilai tambahnya. Makanya yang kayak begini ini selain memudahkan kalian, juga memberikan nilai tambah pada diri kalian. Gitu loh. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dapat bivariate, diklik. Nah, ini kan ada kolom kotak pertamanya ini. Dari item 1 sampai skor totalnya di blok semua. Lalu klik tanda panah yang sebelah kanan. Kita mau ngecek semuanya.
Jadi dari item 1 sampai 10 itu kita cek sampai skor totalnya di blok, pindahkan. Nah, ini artinya kita mau uji semuanya. Sudah? Sudah belum? Di blok, baru pindahkan. Atau satu-satu pun bisa, tapi capek lah. Sudah belum? Ada kendala? Gimana? Ayo, Indri, Syafira, Agus, yang lainnya. Kalau terkendala, bilang terkendala. Jadi Ibu tahu kondisinya. Kenapa? Nggak bisa? Ibu ulang ya. Nih, klik di blok. Sudah. Sudah belum? Lanjut Bu, lanjut. Oh, Iya, bisa. Bu. Oke. Nah, sekarang di bawahnya itu ada pilihan kan, person, kendall, staus, permen. Kita pakai yang person. Person, product, moment. Ini personnya diklik. Lalu test of significance-nya two tail. Two tail itu 2 ekor. Kalau one tail itu 1 ekor. Apa bedanya, Bu? Ini dibahas di statistika. Kalau di sini panjang. Intinya kalau angket berskala itu pakainya two tail. Person, two tail. Lalu flag signifikan correlation-nya dicentang. Ya, nggak usah diubah nih. Biasanya kalau belum diotak-atik, SPSS-nya semuanya sudah tercentang sesuai dengan yang biasanya digunakan. Kalau semuanya sudah tercentang, kita tinggal klik OK. Dan hasilnya langsung keluar. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan nggak? Ini ada Kelihatan, person Bu. correlation, sig to tail, and ada kelihatan? Ada, Bu. Oke. Nah, itu kalau kita masukkan masukkan data, klik analyze, correlate, bivariate, itu nggak nyampe 5 detik sudah keluar hasilnya. Itu bedanya. Kalau tadi kan di rumus kita harus masukkan satu-satu, diketik lagi, ini enggak. Kalau sedangkan di sini langsung dapat hasilnya. Mana Bu yang saya masukkan deskripsi? Semuanya ini kalian masukkan. Maka tinggal diklik tabelnya, Ctrl C, copy, silakan pindahkan ke Excel. Kita balik ke Excel. Atau kalau kalian langsung masukkan data di skripsi kalian juga bisa. Ya, Ibu kembali di sini. Nah, kita buat file baru. Paste. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Cuma kadang bingung interpretasinya. Di situ sudah Ibu kasih kalian file, judulnya itu dasar pengambilan keputusan produk moment. Itu nanti kalau lupa bisa dilihat. Atau ini kita coba buka ya. Dasar keputusan, oke. Oke, Ibu bukain aja ya filenya biar lebih paham. Kita tinggal interpretasi, oh kalau nilainya segini valid nggak? Itu kalian buka di dasar pengambilan keputusan. Di sini, bentar. Oke. Nah, di sini ada untuk uji validitas, uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka itemnya valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka itemnya tidak valid. Nah, apa tuh R hitung? Apa itu R tabel? Nah, hafalkan dulu nih. Kalau R hitungnya lebih besar, maka valid.
Jadi kita kuncinya di R hitung. Yang mana R hitung? R hitung itu adalah yang tadi kita dapatkan dari SPSS-nya. Yang ini, R hitung. Nih, yang ini ya. Ini Bu beri warna merah. Atau kuning aja. Nih. Lihat yang item 1, person correlation-nya. Ini berarti R hitungnya itu kan ada titik tuh. 0,553. Itu untuk item 1. Item 2-nya, person correlation-nya, lihat lagi yang di sini. 0,486. R hitung yang ketiga, ini 0,555. Dan seterusnya. Kita coba 3 dulu nih. Ini yang disebut dengan R hitung. Sampai sini paham? Insyaallah. Insya Allah ya. Dinikmati aja. Setelah R hitung, kita harus cari R tabel. R tabelnya dapat dari mana? Itu ada lagi file yang Ibu beri judul dasar pengambilan keputusan. Yang file PDF itu. Kita buka lagi. Nah, yang ini. Apa ya nama filenya? Ini kayaknya. Distribusi nilai R tabel. Nah, itu dia judulnya. Distribusi Sudah dibuka distribusi nilai R tabelnya? Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Belum. Jangan pusing, dinikmati aja. Ibu juga awal-awal belajarnya pusing, tapi setelah tahu, wah enak sekali ini. Oke, ini distribusi nilai R tabel. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Ya, ini kaitannya ke mata kuliah statistik. Jadi jangan pusing lihat apa ini yang dimaksud 5%, 1%. Itu taraf kepercayaan. Kalau 5% itu bisa kita gunakan dalam penelitian pendidikan. Tapi kalau penelitian-penelitian kesehatan itu nggak boleh kesalahannya sampai 5%. Karena kaitannya kan dengan nyawa orang biasanya kalau kesehatan. Karena nelitinya obat-obat dan segala macam. Tapi kalau pendidikan boleh ditolerir sampai 5%. Maka kita lihat di sini, the level of significance-nya boleh pakai yang 5%. Sudah dilihat? Nampak di situ? Nampak, Bu. Oke. Lalu yang mana yang kita lihat? Sesuaikan dengan N. N itu jumlah sampelnya. Jumlah data. Ya, benar. Jumlah datanya. Tadi ada berapa yang kita pakai? 30. Oke, 30. Maka sekarang silakan dilihat N yang 30. Nah, itu N30 untuk taraf signifikansi taraf signifikansi 5%, di situ 0,361. Oke, dapat ya. Kita balik lagi ke Excel-nya. Kita bandingkan yang di Excel ini share. Oke. Maka di sini R tabelnya adalah 0,361. 0,361 ini berlaku untuk seluruh item yang akan kita ukur. Dinyatakan valid ketika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Tinggal dilihat. Ini R hitungnya 0,553. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,361? Lebih besar. Maka valid apa enggak? Valid. Oke, Valid. benar. Valid. Maka di sini valid. Itu item nomor 1 valid. Item nomor 2 0,486 valid nggak? Valid. Valid. Oke, sip. Valid. 0,555 Valid. valid. Jadi kita tinggal ngelihat aja. Nah, ini juga 0,720.
Valid ya? Valid. Oke. Valid, Bu. 0,443. Valid. Valid. 0,309. Tidak valid. Tidak Iya, valid. tidak valid karena dia minimum Di bawah. air tabelnya 0,361. 361. Maka item nomor berapa itu yang tidak valid? Item nomor 6. Valid. Ya, nomor 6 tidak valid. Nanti seterusnya seperti itu. Jadi enak. Apalagi kalau ini sudah pakai rumus kan, yang if sama dengan R hitung, udah buka kurung, R tabel, dan sebagainya. Itu lebih cepat kerjanya. Jadi mau datanya ribuan pun bisa didapat dengan cepat kalau kita menguasai rumus-rumus statistika. Intinya seperti itu. Mau nyari ininya Bu, apa rata-ratanya sama kayak tadi, R hitungnya di blok, average. Nah, dapatlah nanti berapa rata-rata validitas instrumennya. Karena yang kita carikan per item. Oh, item ini tidak valid, maka harus dihapus. Oh, item ini valid, bisa digunakan. Nah, nggak ada masalah. Jadi nanti tinggal kalian pindahkan ke lampiran dalam skripsinya. Sudah beres kalau memang semua item dinyatakan valid, yang kalian pakai semuanya sudah diuji, nggak ada masalah. Sampai sini itu saja untuk validitas. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum Bu, kita saya mau lanjut. tanya, Bu. Ya, sebutkan nama, dari mana? Bu, saya mau tanya. Boleh, sebutkan namanya, Bang. Nama saya Agus Santoso dari PAI 6E. Ya, Agus lagi. Silakan. Bu, tadi kan Ibu ada menjelaskan yang tentang R hitung lebih besar daripada R tabel itu, maka divalid. Nah, ini kan Iya. seperti hipotesis, Ibu ya, dugaan sementara. Nah, kalau kita misalnya berarti menyesuaikan hipotesis ini ke Bu, hasilnya Bu. Menyesuaikan hipotesis. Maksudnya dugaan sementaranya nih Bu, yang dari R hitung itu dengan R tabelnya. Oke, Kan, itu aja pertanyaannya. uji hipotesis. Nah, itu aja Bu. Apakah menyesuaikan itu atau emang tetap harus R hitung itu lebih besar daripada R tabel itu valid? Oke, Agus. Ya Bu, itu Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Oke, Agus nih. Dia bertanya kaitannya dengan hipotesis. Apa tuh hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara. Umumnya hipotesis itu berpasangan. Ini Bu jelaskan ringkas saja. Hipotesis itu ada H0 dengan H1 atau biasa juga orang sebutnya HA, hipotesis alternatif. Bunyinya gimana? Tergantung judulnya. Kalau judulnya misalnya pengaruh media animasi terhadap motivasi belajar siswa, maka hipotesis nolnya menyatakan tidak ada pengaruh antara media animasi dengan motivasi belajar siswa. Hipotesis alternatifnya dibalik, ada pengaruh dan sebagainya. Hipotesis itu dugaan sementara, maka kita mau buktikan apakah ada pengaruh atau enggak. Lalu R hitung dan R tabel gimana? Bukan, ini tidak terkait dengan hipotesis. R hitung dan R tabel, R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid, itu udah teori pakem. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi, Gus. Kamu mau pakai seperti mau pakai rumus apapun, mau pakai data angket model apapun, tetap ya begitu. Itu teori pakemnya. Dinyatakan valid, suatu item dinyatakan valid ketika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dinyatakan tidak valid ketika R hitung lebih kecil daripada R tabel. Memang udah begitu kalau dalam teori kuantitatif perumusan validitas. Gimana, Gus? Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ibu mau nanya, Bu? Boleh. Bisa dari PAI 6F. Ya, PAI Kan 6F. tadi di contoh yang pertama kan di Excel yang tidak valid kan Ibu delete kan, Bu? Iya. Yang kedua kan di SPSS itu berarti tinggal di blok juga yang tidak valid di delete ya, Bu? Iya, jadi kan gini nih, kamu tuh kan nomor item 1, misalnya bunyi pertanyaannya, apakah kamu mengikuti pembelajaran
Apakah kamu menyenangi pembelajaran yang diberikan oleh guru misalnya? Oh, sangat senang. Ternyata itemnya nggak valid, maka item pertanyaan tersebut yang kita hapus atau kita delete. Kalau nggak valid ya nggak boleh dipakai. Harus dihapus. Terkecuali tadi kata Ibu, ketika seluruh item dalam satu indikator yang diukur itu semuanya nggak valid, nggak boleh. Misalnya kamu mau ukur indikator motivasi belajar. Dalam indikator motivasi belajar itu kamu buatlah 3 item. 3 item, 3-tiganya nggak valid. Nggak boleh dihapus semua. Harus ada yang dipertahankan agar indikator motivasi belajarnya tetap terukur. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, oh indikatornya bisa diukur dengan item yang lain, ya nggak apa-apa, langsung delete aja. Jadi kondisi tertentu itu harus dipertahankan dengan catatan diperbaiki. Cuma berat. Kalau mau memperbaiki ini kita uji validitas ulang. Makanya kerjaannya jadi jauh lebih ribet. Untuk itu ketika kalian nanti bikin instrumen, buatlah instrumen sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya supaya ketika diuji itu bisa hasilnya maksimal, supaya bisa langsung valid semua kalau bisa gitu. Makanya kalau buat instrumen tuh jangan, oh saya mau buat 30 item aja, kan itu batas minimum. Jangan, belum tentu semuanya valid. Maka buatlah lebih, misalnya buatlah 50. Kalaupun 20 nggak valid, bisa 30, kan gitu. Makanya kalau mau bikin instrumen, bikin aja banyak-banyak. Insya Allah, makin banyak pertanyaan itu sebenarnya makin bagus, karena nanti terkait dengan R hitungnya, R tabelnya, begitu. Maaf ya kalau Ibu mungkin ngomongnya terlalu cepat, memang begini tapi semoga bisa dipahami. Iya Bu, enggak apa-apa. Ya, Bu. Ya, oke. Paham Nisa? Paham, Bu. Oke. Berarti, Bu, mau nanya sedikit lagi. Boleh. Berarti kalau kita misalnya pakai kuanti kan, kalaupun nggak pakai SPSS bisa pakai Excel gitu ya, Bu? Tapi Boleh. lebih nyamannya SPSS. Iya, jadi makanya Ibu ajarkan Excel karena mungkin ada kendala beberapa. Kalau sebenarnya bukan pakai Excel gitu nih, tapi pakai rumus. Jadi rumusnya sudah ada, kita masukkan ke Excel. Cuma nanti aplikasinya itu disebutnya pakai rumus. Misalnya rumus coefficient validitas icon yang tadi itu V sama dengan sigma S dibagi N dikali C kurang 1. Begitu. Jadi opsinya 2. Kalau nggak pakai rumus asli, pakai dengan SPSS. SPSS itu kan sebenarnya pakai rumus juga, cuman dia sudah terkonek di aplikasinya, jadi tinggal klik keluar hasilnya. Tapi coba nih, coba pakai SPSS. Siapa tahu kita ketemu nanti, kamu pakai SPSS tuh jarang yang SPSS itu ujiannya susah karena dia sudah. Karena yang paling penting dalam suatu penelitian itu kan instrumen. Kalau instrumennya udah valid, mau ngapa lagi? Kita tinggal lihat nanti hasil pembahasannya gimana, bagus nggak? Bisa menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan nggak? Rumusan masalahnya terjawab nggak? Kan tinggal itu aja. Tapi kalau instrumennya saja nggak diuji validitasnya, nggak tahu reliabilitasnya, itu yang biasanya panjang. Ini kok gini bunyinya? Ya karena itu kesalahannya sudah saat melakukan penelitian. Itulah gunanya kita berilmu. Kalau kamu bilang, banyak Bu, skripsi yang tidak menggunakan validitas reliabilitas, itu salah. Sesuatu yang salah jangan diteruskan. Khusus kuantitatif yang menggunakan angket, itu ujilah dulu validitas dan reliabilitasnya. Beda dengan soal tes ya. Kalau tes nanti kita nggak pakai ini. Kita pakainya indeks kesukaran, daya beda, efektivitas pengecoh. Nah, seperti itu. Beda. Jadi beda jenis instrumen, beda cara mengujinya. Cuman Ibu ini ajarkan karena kebanyakan kuantitatif itu pakai angket, maka harus diuji validitas dan reliabilitas. Berarti nanti kalau misal pakai SPSS boleh chat Ibu. Boleh, silahkan. Insya Allah ya. Baik, Bu. Nanti kalau ketemu di mata kuliah statistik, nah itu sebenarnya kalau bisa minta aja pakai SPSS gimana, karena lebih gampang. Karena sudah lewat, Bu. Oh, sudah lewat. 1 sama 2. Sudah lewat ya. Tapi nggak pernah dapat
ini ya, uji validitas reliabilitas ya. Pakai ya. Karena memang biasanya statistik itu langsung ke analisis data, statistik deskriptif biasanya. Cuman yang dulu Ibu juga S1 masih pakai rumus-rumus gitu, tapi ada akhirnya satu dosen itu yang memberikan pakai SPSS dan merasa sangat terbantu kalau Ibu. Cuman masih banyak juga yang deskripsinya pakai rumus bebas. Enaknya yang mana? Yang penting diuji validitas reliabilitasnya, jangan sampai enggak. Karena kalau enggak, ya itu nanti pasti akan dipertanyakan instrumenmu. Kalau Ibu dapat mahasiswa yang seperti itu dalam sidang, silahkan uji ulang. Ngapain kamu mempertahankan skripsi kamu yang kamu saja nggak percaya loh dengan instrumennya, apalagi kami gitu. Maka hati-hati ketika menggunakan penelitian kuantitatif, jangan sembarangan, jangan merasa, oh ini saya udah buat, udah dikoreksi sama pembimbing saya, nggak bisa. Dan catatan, pembimbing tidak bisa menjadi validator. Kalau validator harus di luar pembimbing saudara. Begitu. Kualitatif juga sama, istilahnya saja yang beda dan dia nggak pakai angka-angka. Dia harus pakai uji keabsahan data. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bu, Ya. jadi tadi Siapa ini? Kalau dari 6F. Siapa? Aulia 6F. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya? Aulia. Oh, Aulia. Oke, silakan Aulia. Ya, jadi validitas menggunakan rumus Eigen, kalau reliabilitas itu gunakan rumus Cambridge alpha. Iya, tapi reliabilitas kita belum coba ya, Aulia. Tadi 2 itu, Ibu masih pakai, itu masih validitas, cuman yang SPSS Ibu pakai data yang di reliabilitas karena nggak cukup tadi datanya. Itu masih validitas, Aulia. Dua-duanya. Validitas menggunakan Eigen. Ya, kalau yang rumus, Ibu pakai rumusnya Eigen. Kalau yang SPSS, Ibu pakainya alpha. Person product moment kalau di itu bahasanya. Man dia ngelihat alpanya. Gitu, Aulia. Sudah, Aulia? Ya, Bu. Oke, ada lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke reliabilitas, Ibu, ini kayaknya waktunya telat. Nggak apa-apa ya, kita tunggu sampai azan lah. Boleh ya? Atau cukup? Boleh, Bu. Boleh ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Sudah cukup? Insya Allah cukup, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke reliabilitas. Kita mulai dari teorinya dulu supaya paham maknanya. Jangan sampai tahu istilahnya ketika ditanya apa tuh reliable. Nah, bingung lagi. Kita balik ke buku Menara Penelitian. Nah, sekarang kita buka ke reliabilitas instrumen. Bentar. Halaman, nah ini, halaman 108. Oh iya, pantas tadi Aulia kebingungan. Jadi gini Aulia, yang menggunakan Cronbach alpha itu reliabilitas instrumen, betul tadi. Kalau validitas tadi kita gunakan person product moment. Nah, Ibu klarifikasi ya. Jadi yang Cronbach alpha itu reliabilitas, kalau validitas tadi person product moment. Itu. Kalau bingung, coba lihat skripsi orang yang sudah terbit, yang ada validitas dan reliabilitasnya. Insya Allah lebih paham kalian nanti. Ibu lanjutkan untuk pengertian reliabilitas. Kalau validitas tadi ketepatan.
Kalau reliabilitas apa kata kuncinya? Ini ketetapan atau konsistensi. Ini Bu beri merah ya. Nih. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Menyangkut apa? Menyangkut ketetapan atau konsistensi alat ukur. Kalau tadi validitas kita mau lihat, oh item ini sudah sesuai mengukur indikatornya. Oh udah tepat. Kalau reliabilitas itu tetap. Gimana maksudnya? Artinya berapa kali pun kamu mau mengukur menggunakan item ini, hasilnya tetap sama. Mau dimanapun kamu menggunakan instrumen ini, hasilnya tetap sama. Misal, kamu menggunakan instrumen ini untuk meneliti di Prodi PAI, IAIN Pontianak. Lalu ternyata pengen menambah populasinya lebih luas. Saya mau ambil sampel di PGMI. Kalau sudah reliabilitasnya terukur, maka mau digunakan di PAI, PGMI, PBA, dan prodi-prodi lain, itu sudah reliable, tetap bisa digunakan karena konsistensinya sudah terukur. Asalkan mengukur variabel yang sama dan dengan karakteristik sampel yang nggak terlalu beda. Oh, kalau di PAI saya neliti anak semester 6, maka di PGMI juga semester 6, karena karakteristiknya mirip atau tidak terlalu jauh berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau validitas itu ketepatan, tepat, indikator sama butirnya tepat. Kalau reliable tetap konsisten, mau dimanapun, mau kapanpun diuji, hasilnya menunjukkan jawaban yang tidak terlalu berbeda. Seperti itu. Bisa dipahami bedanya? Gimana, bisa dipahami? Ya, jangan kayak denger dongeng ya. Nggak apa-apa, Bu. Baik. Jadi walaupun mungkin nggak langsung tek nyantol di otak, itu nggak mungkin langsung benar-benar paham. Memahaminya pelan-pelan, nanti ketika kalian mengaplikasikannya di skripsi itu baru bisa lebih jelas, lebih paham. Nah sekarang ini Bu kasih gambaran saja ya. Jadi nggak apa-apa kalau pusing. Kalau pusing tuh bagus, artinya ada yang masuk. Kalau nggak pusing, nah ini pikirannya kemana? Ya Bu, pelan-pelan memahami. Iya. Baik. Nah ini sudah, kalau di reliabilitas sudah Ibu masukkan tutorial menggunakan SPSS. Nih satu persatu ini Ibu input sendiri dengan data Ibu, input data dan seterusnya. Jadi bisa kalian praktekkan. Jadi salah satu yang mau Ibu revisi nanti ketika menara penelitian cetakan 3 itu Ibu mau masukkan juga tutorial SPSS yang validitas. Nah, insya Allah mau kita rampungkan supaya bisa cetak ulang. Kemarin nggak dicetak ulang, kendalanya karena pertama juga pandemi, kita kesulitan distribusinya, sama belum direvisi secara lengkap. Nanti insya Allah menara penelitian yang selanjutnya bisa lebih lengkap supaya bisa digunakan mahasiswa untuk menggunakan penelitian apa saja, karena isinya itu kuantitatif ada, kualitatif ada, mixed method juga disentuh tapi sedikit. Jadi semoga harapannya bisa lebih bermanfaat nanti insya Allah ya. Sekarang kita langsung coba untuk menggunakan untuk reliabilitas. Ini kalau mau pakai rumus panjang, ini nggak mungkin selesai hari ini. Maka Ibu langsung uji cobakan pakai SPSS aja karena lebih simpel. Silakan kalian buka Excel-nya lagi. Ya, kalaupun nggak dicoba, diperhatikan aja. Ini kan reliabilitas. Oke. Kita pakai data yang di file reliabilitas. Tadi kan sempat Ibu cari skor totalnya. Ini nggak perlu kalau reliabilitas. Kita cukup masukkan, ini kan data angket nih. Nah, data angket semuanya di-input satu-satu hasilnya. Di sini ini data yang Ibu dapat ketika Ibu presentasi paper di Thailand tahun 2017. Jadi kami nelitinya sekota Jogja. Dapatlah dari 120, sebenarnya 200 lebih, Ibu ambil 125 responden yang mengisi
30 item. Ini alhamdulillah papernya terbaik di Thailand waktu itu, bahkan mengalahkan paper mahasiswa Thailand di universitas tersebut. Ya, ini Ibu kasih datanya ke kalian supaya bisa diuji coba saja. Gimana caranya untuk uji reliabilitas? Kita blok hasilnya yang 5543 nih. Nah, ini tinggal kita blok. Semuanya di blok. Mau beribu pun datanya sebentar saja kerjanya. Ini kalau sudah di blok kita copy. Lalu silakan kalian beralih lagi ke SPSS-nya. Ini hitungan 5 detik. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Hitungan 5 detik langsung keluar hasilnya. Kita masuk ke SPSS. Buka data baru, file, new data. Ini mohon maaf ya kalau cepat. Ibu mencontohkan saja. Nanti bisa dicoba karena tutorialnya sudah Ibu kasih. Kita paste. Kita paste di data view. Nah, sudah. Kalau sudah kita paste di data view, tinggal kita klik analyze, sama tadi analyze. Kalau untuk reliabilitas, klik pada bagian scale. Jadi setelah analyze, scale, reliability analysis, masukkan. Sama seperti tadi di blok semuanya. Kita pindahkan items-nya. Di sini jangan lupa modelnya alpha, karena tadi Cronbach alpha. Nanti statistiknya sebenarnya bisa diubah apa-apa yang kalian butuhkan. Misalnya butuh item, scale, correlation. Yang jelas yang harus dicentang correlation. Continue. Baru langsung tinggal klik OK dan datanya keluar. Nah, ini hasilnya. Mau data apa saja keluar nih. Nah, hitungan detik. Ibu nggak bohong ya. Ini udah kita buktikan. Mana yang kita masukkan ke dalam skripsi yang dibutuhkan saja. Kalau untuk variabel yang ini, kita klik ini yang tabel reliability statistik, Ctrl C, pindahkan ke dalam data kita. Ini dia ya. Nah, satu tabel ini saja yang dimasukkan ke dalam skripsi. Sudah kelihatan? Reliability statistiknya nampak? Kelihatan, Bu. Oke. Masih sekarang tinggal kalian lihat berapa Cronbach alpha-nya di situ. Berapa? 0,854. Nggak boleh begitu bacanya. 0,854. Ya, benar. 0,854. Sip. Jadi langsung saja nanti masukkan ini ke dalam skripsinya. Berapa koefisien reliabilitas instrumennya kalau ditanya? Ini. Koefisien reliabilitas instrumen saya sebesar 0,854. Selesai. Nggak perlu capek-capek ngitung rumus lama. Makanya adanya software statistik itu untuk memudahkan kalian. 0,854 ini valid nggak, Bu? Maksudnya valid. Reliable nggak, Bu? Jelas reliable. Karena standarnya kalau reliabilitas itu 0,64. Ibu lupa pula nih. Pokoknya ada di file yang Ibu kasih itu sekitaran 0,64. Di bawah itu nggak reliable. Di atas itu reliable. Ini 0,85 artinya reliabilitasnya sangat bagus. Makin mendekati 1 itu makin bagus. Kalau ada yang sampai 0,9, nah itu luar biasa. Itu berarti instrumennya mau digunakan dimanapun boleh. Asalkan tadi karakteristik populasinya itu mirip. Seperti itu sudah selesai untuk reliabilitas. Jadi dalam skripsi itu kadang tidak semua peneliti mencantumkan reliabilitas karena biasanya peneliti itu tidak menggunakan itemnya lagi untuk
tidak menggunakan instrumennya lagi untuk diuji lagi. Kadang hanya sampai validitas nggak apa-apa. Kalau sudah sampai valid, karena yang paling penting itu validitasnya. Tapi kalau kalian bisa uji reliabilitas itu lebih bagus. Insya Allah sidangnya aman, tentram, lancar, jaya, damai, sentosa. Tapi kalau nggak ada kedua-duanya, nah, siap-siap saja. Semoga nggak bertemu dengan dosen-dosen statistik atau dosen-dosen penelitian yang paham, karena habis. Kadang, Bu, itu kakak kelas kemarin nggak pakai validitas, reliabilitas, skripsinya dapat A. Dia beruntung, mungkin saja yang uji lagi nggak konsen benar misalnya. Tapi jangan samakan nasib kita dengan nasib orang. Kalau bisa lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, karena ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita siap untuk segala konsekuensi. Kita sudah siap untuk semuanya. Tapi kalau kitanya saja males-malesan, ya sudah, nanti siap-siap. Dan sekali lagi, Ibu ingatkan, apalagi yang PAI sudah semester 6, sudah mau nyusun skripsi, jangan bergantungkan semuanya pada pembimbing. Pembimbing saya nggak suruh, Bu, uji validitas, reliabilitas. Jangan, karena nanti dalam ketika sidang kalian mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Kalau pengujinya tanya, kenapa kamu tidak uji validitas reliabilitas? Kamu kan pakai angket kuantitatif, kenapa tidak diuji validitasnya? Nggak mungkin kamu jawab, pembimbing saya tidak suruh uji, Pak. Nggak mungkin. Itu yang ada pembimbing kamu pun ngasih kamu C itu. Makanya jangan bergantung, kalau kamu sudah paham, uji. Tinggal bilang ke dosennya, Bu, Pak, saya mau uji validitas reliabilitas. Ini sudah benar belum? Pembimbing itu hanya mengarahkan, tapi seluruh tanggung jawab dalam penelitian, dalam skripsi kalian, itu kalian yang mempertanggungjawabkannya nanti. Makanya berhasil enggaknya itu tergantung kegigihan kalian sendiri. Ini sampai Ibu lakukan tatap muka supaya, karena materi ini nggak bisa dilewatkan. Kalau Ibu hanya kasih file saja, susah. Kalau mau pertemuan tatap muka tiap minggu, kasihan nanti karena belum dapat bonus kuota ya. Tapi memahaminya pelan-pelan. Nanti insya Allah di tugas akhir bisa lebih jeli lagi. Kita akan coba praktek langsung. PGMI dan PAI ini tugasnya beda ya, Ibu. Karena memang output yang kami harapkan berbeda. Karena kurikulum PGMI dan PAI itu nggak sama. Kalau di PAI itu sudah dapat kualitatif baru kuantitatif. Di PGMI terbalik, kuantitatif dulu baru kualitatif, makanya outputnya beda-beda. Itu dulu untuk validitas dan reliabilitas. Ada pertanyaan atau tidak? Pusing atau enggak nih? Pusing, Bu. Pusing, Bu. Alhamdulillah, bagus. Berarti didengar. Ada yang nggak pusing? Bu, boleh nggak rekamannya nanti di-share di YouTube mungkin, Bu, supaya bisa dipelajari lagi, Bu? Boleh, siap. Nanti Ibu insya Allah. Cuman kalau kita share screen di YouTube kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh, baik. Nanti Ibu share, Ibu upload ke YouTube-nya Menara Penelitian. Nah, di YouTube Menara Penelitian itu ada tugas-tugas review skripsi semester lalu. Nah, itu silahkan dilihat-lihat juga mana-mana yang bagus. Itu bisa dijadikan contoh untuk mereview skripsi, khususnya untuk PGMI. Kalau PAI kan tahun ini kita buat proposal. Nanti proposal, pokoknya pertemuan setelah ini kan sudah setengah semester, Ibu tidak adakan meet, karena nilai meet-nya dari nilai ujian akhirnya nanti. Jadi tolong dipersiapkan tugas akhirnya sebaik-baiknya. Setelah ini kita Ibu akan kasih rentang waktu, ini ya, rentang waktu untuk mengerjakan tugas. Ini Ibu bahas sedikit, minta waktunya lagi, ini walaupun sudah lewat dari perjanjian. Untuk PGMI, itu tugasnya adalah mereview skripsi. Mereview skripsi ini untuk contohnya bisa kalian lihat di YouTube Menara Penelitian. Itu ada contoh dari senior-seniornya, senior lah ya, karena semester atas. Itu boleh kalian lihat gimana sih cara mereview skripsi. Tapi kemarin yang direview skripsinya kualitatif. Kalau PGMI ini kan Ibu minta ya skripsi kuantitatif. Ada beda di beberapa istilah, tapi esensi untuk mereviewnya tetap
sama. Artinya mau ngoreksi apakah skripsinya sudah benar atau belum. Nah, kemarin Ibu dapat beberapa kasus katanya, oh di skripsi yang saya mau review, Bu, ternyata nggak ada populasi sampelnya karena nggak ada bab 3-nya. Jangan pakai yang seperti itu. Jadi pastikan skripsi yang mau kalian review itu lengkap minimal dari bab 1 sampai bab 3. Kalau ternyata nggak lengkap, Bu, bab 2-nya nggak ada ketika saya unduh, nah ganti. Pastikan ketika mengganti tidak sama judulnya dengan temannya yang lain. Itu tanya ke PJ karena PJ yang mendata. Masih boleh diubah, cuman ya itu kalian nggak bisa cicil dari kemarin kan. Nanti hasil review skripsinya silakan diunggah, nanti Ibu jelaskan lebih lanjut lah. Nah, untuk yang PAI, karena membuat proposal, nanti akan Ibu bagi ke dalam beberapa sesi supaya setiap minggunya kita bisa diskusi. Misalnya minggu ini sudah dikumpulkan berapa proposal, Ibu pilih yang terbaik untuk presentasi, lalu kita diskusikan. Oh, kalau di subbab ini isinya apa, di ini isinya apa. Kalau bagus malah skripsinya bisa kalian proposalnya bisa kalian lanjutkan untuk penulisan skripsi kalian nanti. Jadi kita insya Allah akan lebih banyak tatap muka. Ya, silahkan dipersiapkan kuotanya karena memang kita belajar butuh modal ya. Kalau offline modalnya bensin mungkin, kalau online modalnya ya kuota. Ibu nggak minta banyak, di kemarin-kemarin kan sudah Ibu minimalkan dengan penggunaan classroom saja. Cuman nanti memang di akhir ini kita akan lebih banyak diskusi tatap muka supaya lebih enak ngomongnya. Karena kadang bahasa tulisan mungkin agak lama dicerna, kalau langsung berbicara seperti ini harapannya bisa lebih jelas. Begitu ya. Nanti akan Ibu komunikasikan dengan PJ kembali terkait tugas. Semuanya Ibu pasti akan berikan contoh yang jelas dan sebagainya. Nanti Ibu share ke PJ masing-masing. Jadi setelah ini materi kita selesai. Kenapa Ibu tidak bahas teknik analisis data? Karena itu ada mata kuliahnya sendiri. Ibu lihat di kurikulum sudah ada. Jadi biar nggak timpa-timpa banyak, nanti kalian bingung. Tidak Ibu bahas sampai ke analisis data, cukup sampai ke validitas dan reliabilitas. Jadi untuk teori semester ini kita khatam sudah selesai. Jadi seluruh menaranya sudah dibahas kecuali analisis data. Nanti tinggal ke praktek untuk penyusunan tugas UTS dan UAS-nya saja. Karena semua materi yang Ibu ajarkan di pertemuan 1 sampai 9 ini nantinya akan kalian aplikasikan langsung ke dalam penugasan kalian. Nah, kalau yang memperhatikan insya Allah pasti hasilnya akan berbeda. Ya, Ibu ambil nilai sebagian besar dari nilai UTS dan UAS, itu bobotnya 70%. Kalau mau lulus, buatlah tugas sebaik-baiknya. Kalau mau lulus dengan nilai yang paling baik. Terutama PAI, karena kita hitungannya sudah MP2, penilaiannya jauh lebih ketat dibandingkan semester lalu. PGMI juga lakukan yang terbaik saat review skripsi, karena kalau kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan sangat baik, nanti implikasinya akan kalian rasakan ketika nyusun skripsi, insya Allah. Kalau metodologi penelitiannya lancar, biasanya cepat skripsinya. Itu sudah Ibu buktikan di semester lalu. Rata-rata yang nilai metodologinya bagus, aktif, itu biasanya cepat nyusun skripsinya. Bagi kalau ketemu pembimbingnya dosen metodologi penelitian, insya Allah lebih cepat asal kalian gigih. Asal ketika di revisi nggak langsung, ini banyak sekali, nyerah, nggak. Bisa malah ketika direvisi itu semangat lagi, oh ya ini harus diperbaiki dan sebagainya. Karena cepat enggaknya skripsi itu tergantung yang nyusun. Siapa yang nyusun? Ya mahasiswa. Jadi bukan tergantung dosennya. Dosen saya Bu susah ditemui, ya pas dia bisa ditemui lah kamunya ready gitu. Ya. Sampai sini silakan jika ada pertanyaan. Bu, jadi jika kita ingin gunakan project AI, kita harus mempunyai banyak data ya Bu ya, bulan gitu. Siapa ini yang bicara ini? Ya Bu. Aulia, jika kita ingin menggunakan
Cronich Alfie SPSS. Berarti kita harus memiliki banyak data, Bu, untuk menghitung menggunakan SPSS-nya. Loh ya, kan tadi sudah Ibu utarakan kalau misalnya kita menggunakan penelitian dengan data kuantitatif itu minimal 30 supaya bisa diuji coba dalam statistiknya. Kalau kurang dari 30 itu kesulitan. Tadi Ibu kasih contoh di awal itu beberapa item saja supaya bisa cepat. Sebagai contoh aja, tapi nggak boleh kalau cuma 10 gitu, Aulia. Minimal 30 itu minimal responden. Ya. Gimana, Aulia? Baik, Bu, bisa dipahami, Bu. Oke. Aulia ini di mana posisinya? Di daerah mana? Saya di Pontianak, Bu. Di mana? Di Pontianak. Oh, Pontianak. Pontianak di mananya, Au? Di Sungai Jawi, Bu. Oh, Sungai Jawi deket berarti rumah kita, Au. Itu, Jauh Bu. lah. Di mana Sungai Jawinya? Di Jalan Apel. Wow, wah, jalan apel ke rumah Ibu tuh jalan kaki aja. Iya, Bu. Iya, Ibu di Jalan Bakrinya yang deket ini pasar, apa tuh nama pasarnya? Insya Allah, pasar Terata ya? Deket Puskesmas Perum 1, nah rumah Ibu tepi jalan. Oh, ya, Bu. Bu kira di mana Aulia nih? Soalnya agak putus-putus sinyalnya. Paling jauh di mana nih? Kapuas Hulu ada nggak nih dapat sinyal? Ada nggak? Siapa tuh? Ada, Bu. Sinyal, Bu. Siapa tuh yang dari Kapuas Hulu? Di Kapuas Hulu sekarang siapa? Ada Bu Desi Nurcayati, Desi. Wiji Artimitias. Oh, banyak ya. Nah, jadi nggak ada alasan tuh Kapuas Hulu aja dapat sinyal. Kebetulan pakai wifi. Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti Ibu unggah ke YouTube. Insya Allah langsung Ibu unggah supaya bisa kalian pelajari lagi. Mohon maaf juga atas kendala sebelumnya. Ini keterbatasan juga Ibu nggak tahu kalau nggak bisa lebih dari 100. Ibu baru ingat kalau yang semester sebelumnya itu memang menggunakan Zoom, nggak pakai Google Meet. Cuma kan kendalanya kalau Zoom itu makan kuota banyak ya. Makanya lebih suka pakai Google Meet ya. Oke, itu saja. Makanya kita berdoa sama-sama supaya semoga semester depan bisa kembali tatap muka agar perkuliahannya lebih enak. Tapi Ibu sih enak-enak aja selama online nih. Nggak tahu kalau mahasiswanya. Mungkin nggak enak karena jadi tugasnya makin numpuk gitu ya. Iya, benar-benar. Iya, karena mau ngukurnya susah kalau nggak pakai tugas. Kalau nggak pakai tugas tuh ini sudah. Kotanya, Bu. Iya. Nah, disyukuri aja lah online, offline tuh ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada yang belum mengisi absen, yang masuk ke Zoom tapi belum isi absen, ada? Sudah isi absen semua? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Ini yang isi absen 141, tapi dari tadi partisipansnya paling tinggi 100. 100 berapa tadi? Karena kita 40. tidak bisa masuk, Bu. Oh, Jadi maksimum kita- 100 juga kah di sini? Iya, jadi kita satu ini makanya ada yang 3, ada yang 4. Oh. Kita pada kelompok jadinya. Setahu Ibu 100 lebih Zoom ini bisa, karena biasanya webinar pun banyak kan. Ya. Nah, tapi nanti Ini kita yang kondisikan. Bu, Oke. membayar, Bu. Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Bayar biasanya lebih, Bu, dari 100 bisa. Oh, yang berbayar. Ibu nggak berbayar kok dari dulu. Iya, Bu. Ya, ya udah gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Tapi ya mau pelan-pelan. Kalau mau langsung paham ya nggak ada. Namanya belajar tuh berproses. Ya, kalau yang instan. Itu saja karena sudah mendekati azan sepertinya. Ya, Bu,
Apa? Cukup ya? Cukup untuk hari ini. Nanti materinya Ibu unggah ke YouTube. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu harus digabung 4 kelas. Itu karena kalau mau satu-satu agak terkendala di pembagian waktunya Ibu sekarang. Semoga nanti kita semua mendapat barokah dari pertemuan hari ini. Marilah sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon dimaafkan ya segala kekurangan, mungkin salah-salah kata selama pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar semua ilmu yang diberikan bisa menjadi barokah bagi kita sama-sama ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke. Coba Ibu mau, kalau yang bisa aktifkan kamera silahkan aktifkan kameranya. Mau lihat wajah-wajahnya saja. Banyak nggak aktif nih ya, sambil tiduran kayaknya. Oke. Wow, Walida, oke. Ini bertiga Hanifah dengan siapa lagi itu? Emi sama Rahmaku. Oke, di mana kalian? Di kafe. Di kafe Bu nyari wifi. Kuotanya juga cukup. Pontianak. Iya Bu. Oh ya, oke. Hati-hati, tetap jaga diri karena Corona di Kalimantan Barat lagi naik-naiknya. Jaga diri baik-baik di rumah saja, oke? Siapa tuh? Muhammad Jihad. Di mana kamu Jihad? Di Kota Baru, Bu. Oh, Pontianak juga ya. Ya, Bu. Fatin Nuha kok gambarnya laki-laki itu? Siapa itu di belakang? Hah? Satu kelas. Satu kelas kalian. Kawan kelas, Bu. Oh, kawan kelas. Kawan ya? Kawan, Bu. Oh, siapa nama kawannya? Derry. Derry. Oke. Nggak berdua aja kan? Enggak. Nah, Banyak. alhamdulillah. Ya, jangan berduaan. Ya. Kamu yang rugi nanti, Fatin. Oke. Ini nggak bisa Ibu sapa satu-satu. Ya, semoga kita bisa ketemu nanti langsung di kampus kita tercinta. Nggak tahu lah kalian cinta apa enggak. Alhamdulillah cinta Bu. Oh, cinta, alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pasti ada salah nih. Sampai jumpa nanti di pembahasan atau diskusi kita untuk tugas akhir. Lebih lanjut akan Ibu koordinasikan ke PJ. Oke, kita tutup ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ini ya. Ibu